Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dari Pantai Beski Jayapura. Saya firman Tuhan pada hari ini, pada sore hari ini saya ambil dari Ulangan pasal 8 ayat yang kedua dan ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa maksud Allah membawa umat Israel mulai menjalani perjalanan yang panjang, harus melalui padang gurun? Saudara, apa maksud ini? Saudaraku, dibalik daripada pemberontakan umat Israel ada maksud besar. Allah membawa mereka menuju ke negeri Kanaan harus melalui padang pasir. Saudara, padang pasir itu Tuhan maksudkan, yaitu supaya ketika bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan, hati mereka telah bersih. Hati mereka telah bersih. Mengapa Tuhan melakukan itu? Saudaraku, selama 350 tahun mereka di negeri Mesir, bangsa itu telah mempercayai banyak berhala di sana. Berhala dari daerah Afrika, berhala dari Asia, berhala dari Eropa. Mereka memang punya Allah Yahweh, Yahweh yang dikenal oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi begitu mereka hidup dalam kungkungan bangsa Mesir, saudara, mereka terlibat di dalam berbagai berhala tersebut. Dan ketika Musa mulai membawa mereka keluar dari Mesir, memang saudara, mereka harus dibersihkan terlebih dahulu. Hati nurani mereka harus dimurnikan terlebih dahulu, supaya begitu masuk ke negeri Kanaan, mereka tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka di negeri Mesir, supaya berhala-berhala yang ada di negeri Mesir tidak mereka bawa ke negeri Kanaan, sehingga mereka juga tidak berdurhaka terhadap Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus membawa engkau dengan saya, kita harus memasuki sebuah perjalanan yang berat. Perjalanan hidup ini kita mulai melihat kemungkinan kondisi kita sudah seperti di padang gurun. Semua akhirnya hidup ini mulai terasa kering. Baik itu hubungan antara suami dan istri, hubungan antara kita pribadi dengan komunitas yang ada di sekitar kita sekalipun, saudara. Nah, di dalam situasi-situasi keringnya hidup ini, saudara harus tahu dengan pasti bahwa ada tangan Tuhan yang membawa engkau dengan saya harus melalui padang gurun kehidupan kita masing-masing. Ketika kita jalani padang gurun kehidupan kita masing-masing, ada beberapa hal dan prinsip utama yang harus kita pegang bersama-sama di dalam hidup ini, saudara. Yaitu, saudaraku, sekalipun hidup dalam padang gurun, ya,
saudara, sekalipun hidup dalam padang gurun, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu memberikan mereka makan setiap pagi dan petang. Tuhan juga mengalirkan aliran air yang keluar dari batu karang yang mengikuti bangsa Israel sampai ke negeri Kanaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah terjebak di dalam terjebak dan terlempar di dalam kungkungan padang gurun, saudaraku, dalam situasi seperti itu kita harus bangkitkan hati kita, arahkan mata kita melihat kepada Tuhan yang punya rencana besar bagi engkau dengan saya. Mari kita menerima secara positif bahwa semua perjalanan hidup yang sudah kering kerontang seperti padang gurun ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk memurnikan hati engkau dengan saya. Supaya apa, saudara? Supaya akhirnya kita melihat bahwa kita jalani hidup ini hanya karena Tuhan. Ini yang selalu Tuhan mau di dalam setiap persoalan, di dalam setiap masalah ketika kita menghadapi dan kita sudah terjebak di dalamnya. Tuhan tidak mau ada sesuatu yang menyamai Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak mau ada sesuatu yang lebih daripada Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan hanya mau Dia pribadi satu-satunya yang menjadi segala-galanya bagi kita, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan membawa engkau dengan saya sudah sampai ke padang gurun, ingat, Tuhan sudah punya maksud yang besar supaya engkau dengan saya meninggalkan segala sesuatu, melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam hati kita yang merupakan andalan kita. Kita lepas semua. Andalan itu bisa berupa ijazah kita, andalan itu bisa berupa pengalaman kita, andalan itu bisa berupa uang harta yang kita punya, andalan itu juga bisa berupa jabatan yang sudah kita punya. Saudara, ketika Tuhan membawa kita ke dalam gurun kehidupan kita, Tuhan mau kita melepas itu. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan hanya pegang Tuhan, lalu hidup karena Tuhan dan oleh Tuhan saja. Itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ketiga Ulangan pasal 8, Alkitab berkata, jika ia merendahkan hatimu, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Hari ini kita lihat pantai lagi bergelora, dia mendata ombak-ombak berbuih-buih, silih berganti. Itu bagaikan firman Tuhan yang terus datang kepada engkau dengan saya untuk menjamin hidupmu. Dan Alkitab tadi berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya apa? Tuhan mau engkau dengan saya hidup dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Apa yang engkau dengan saya lakukan? Kita hanya perlu menerima, saudara. Menerima perkataan Tuhan. Jika Tuhan katakan A, kita hanya harus terima dalam hati dan katakan, Tuhan terima kasih. Sekalipun itu sudah tidak masuk di akal, sekalipun itu tidak mungkin, tapi karena Allah yang berkata, maka kita haruslah katakan, Tuhan terima kasih. Karena engkau yang mengatakan, maka demikianlah adanya. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, Allah, di dalam nama Yesus, dari masjid ini Tuhan, hamba berdoa bagi saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jika hari ini sedang mengalami sebuah masalah dan terjebak di dalam gurun kehidupan mereka mengalami sebuah gurun yang mungkin itu sudah amat panjang, ataupun ada yang baru mulai menjalani gurun. Beri saudara-saudaraku ini hati yang mengerti. Kami mengucap syukur hari ini engkau mengajari bahwa engkau bermaksud supaya memurnikan hati kami, di mana engkau mau supaya engkau membawa kami kembali kepada engkau, supaya di dalam hati kami
di dalam seluruh hidup kami. Hanya Engkau saja yang ada, dan tidak ada yang lain lagi yang kami andalkan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Pujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Hamba menyerahkan saudara-saudara yang mendengarkan video ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan meneguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika engkau dan saya hadapi gurun kehidupan, Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi engkau dengan saya, saudara. Karena itu teguhkan hati, bangkitkan semangat, dan cari Dia. Itu kesempatan yang Tuhan kasih kepada engkau dengan saya. Saudara, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Dia hanya mau terakhir, yaitu hanya Dia yang terutama dan yang utama di dalam hatimu dan hatiku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.